Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Milenial? Senang sekali sore hari ini bisa menjumpai Sobat Milenial semua. Sore hari ini kita kembali di obrolan Islamia Robusta, ngobrol bareng Ustadz. Ya, Ustadz hari ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesininya lancar Ustadz di perjalanan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, bahasan kita pada sore hari ini itu kan tentang mutiara di akhir tahun. Nah, kira-kira untuk mengawali pembicaraan kita pada sore hari ini, mungkin bisa Ustadz jelaskan apa sih hikmahnya tahun Hijriah ini ketimbang dengan tahun Masehi? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi al-qiyamah. Para pemirsa Robusta yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Robusta, ngobrol bareng Ustaz, dan kita membahas tentang mutiara di akhir tahun. Kita kalau melihat dari kemuliaan kalender Hijriyah dibanding Masehi, maka kalender Hijriyah berarti namanya dari Hijri. Hijri itu berarti penanggalannya dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan namanya Hijriyah berarti kalau dia hijrahnya Nabi Muhammad SAW, maka tentunya dia berasal dari Islam. Adapun Masehi dia secara umum, dan itu jelas tidak diawali oleh kaum muslimin, tapi umumnya manusia, mau muslim maupun yang bukan muslim. Itulah perbedaan antara Hijriyah dan Masehi. Dan yang kedua, Hijriyah ini adalah salah satu penanggalan dari Islam, yang dimana Hijriyah ini berdasarkan bulan-bulan Islam, ya. Dan kita sudah berada di akhir tahun. Kalau di Hijriyah namanya bulan Dzulhijjah, kalau di Masehi namanya adalah bulan Desember, ya. Sehingga bulan Hijriyah itu dia penanggalannya adalah penanggalan bulan-bulan Islam. Nah Ustadz, di dalam setiap pergantian waktu itu seperti ini kan sudah di penghujung, ya, penghujung tahun di dalam Islam. Nah, kira-kira ada tidak panduan dari Islam bagaimana memanfaatkan pergantian waktu ini? Baik. Bukan hanya saja pergantian waktu, di setiap waktu pun kita memperhatikan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Hadits Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, min husnil islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maksudnya apa? Dari hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hendaklah dia memperhatikan, mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang meningkatkan kualitas dirinya, hal-hal yang menambah potensi dirinya. Jangan biarkan waktu demi waktu berlalu darinya kemudian tidak membawa manfaat untuk dia. Lihatlah para salafus saleh terdahulu, mereka
mempergunakan waktu mereka dengan sebaik-baiknya. Bahkan mereka sangat pelit dengan waktunya, sehingga mereka menjadikan waktu-waktu yang berlalu dari mereka itu waktu-waktu yang penuh dengan manfaat, penuh dengan faidah, sehingga tak jarang tidak salah ketika mereka pada umur-umur yang mungkin dalam keadaan masih kecil, namun mereka sudah menjadi ulama yang besar. Umur mereka masih kecil, namun nama mereka sudah besar. Itu karena apa? Karena mereka memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik-baiknya. Apatah lagi kalau itu di akhir tahun, maka tentunya dia tutup dengan hal-hal yang bermanfaat. Mengapa ada puasa Senin Kamis? Puasa Kamis, kenapa ada puasa Kamis? Karena itu adalah penutup pekanan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amal-amal kita setiap pekan pada hari Kamis. Maka kita tutup dengan puasa Kamis. Hal yang bermanfaat, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apatah lagi kalau dia akhir tahun, yang dimana kita menjalani 365 tahun, 366 tahun, maksudnya 365 hari, 366 hari, ya. Tentunya kita pakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Betapa ruginya seseorang ketika dia tidak mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, waktunya dengan bermanfaat, karena ketika waktu yang berlalu dari dia kemudian dia pergunakan dengan tidak bermanfaat, itu akan menjadikan penyesalan di kemudian hari. Ya, Ustadz, berarti kita benar-benar dianjurkan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Ya. Nah, di awal tadi juga Ustadz sempat menyinggung bahwa Zulhijjah adalah bulan terakhir di dalam tahun Hijriah. Ya. Nah, kira-kira apa hikmah dari dijadikannya bulan Zulhijjah ini sebagai bulan terakhir di tahun Hijriah? Zulhijjah ini kenapa dinamakan, maksudnya dijadikan akhir tahun? Karena Zulhijjah ini punya sejarah yang luar biasa, di mana seorang bapak Nabi Ibrahim yang mungkin lama mendapatkan anak, ketika sudah mendapatkan anak Nabi Ismail alaihissalam, diuji oleh Allah dengan diperintahkan untuk disembelih. Bahkan Nabi Ismail ketika datang kepada ayahnya, ya, dan ayahnya mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami an azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku sayang, saya melihat engkau dalam mimpi, saya sedang menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Karena orang tua yang soleh, jelas dia mencetak anak yang soleh pula. Dia mengatakan apa? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku sayang, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajuni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati saya dalam keadaan termasuk orang-orang yang bersabar. Ini menunjukkan apa? Bahwa di bulan Zulhijjah ada peristiwa yang besar, peristiwa yang dia termasuk juga hari besar, hari raya Idul Adha, di mana ada penyembelihan hewan kurban. Allah mengabadikan di mana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail alaihi salam. Di dalam bulan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kurban itu adalah sebuah contoh, sebuah perintah untuk kita berbuat ikhlas. Siapakah yang mau ketika dia lama mendapatkan anak, kemudian setelah dia mendapatkan anak diperintahkan oleh Allah untuk disembelih? Tidak ada satu orang tua pun yang mau. Tetapi itulah ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia rela. Begitu juga anaknya yang soleh, Nabi Ismail alaihi salam. Dia rela juga disembelih hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka
itulah keutamaan dari bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah kita tahu bersama adalah di mana tempat acara puncak atau waktu acara puncak ibadah haji. Orang melaksanakan ibadah haji, maka puncaknya adalah di bulan Dzulhijjah, di mana orang dinobatkan menjadi seorang haji atau hajjah atau para hujjaj yang dia resmi mendapatkan gelar haji, yaitu tepatnya di bulan Dzulhijjah. Maka ini merupakan sebuah hal yang patut untuk kita perhatikan bersama, sehingga kenapa bulan Dzulhijjah termasuk bulan di akhir penanggalan kalender Hijriyah. Masya Allah, berarti hikmahnya benar-benar luar biasa ya Ustadz, ya. Dijadikan Zulhijjah ini sebagai bulan di akhir tahun Hijriyah. Nah Ustadz, biasa saya juga mendengar anjuran-anjuran untuk bermuhasabah ketika di akhir tahun. Nah itu kira-kira memang seharusnya seperti itu Ustadz atau bagaimana? Baik, muhasabah itu bukan hanya saja di akhir tahun, tetapi muhasabah itu di setiap hari. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung oleh Allah. Timbang-timbanglah amalmu sebelum amalmu ditimbang oleh Allah. Maka perintah ini diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk senantiasa memuhasabah dirinya. Sebelum kita tidur, kita harus memperbanyak muhasabah, memperbanyak mengintrospeksi diri, sudah jauh mana amalia kita selama ini. Tidur itu adalah mati kecil. Makanya ketika kita tidur, kita bangun dari tidur, kita berdoa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya Allah, wa ilaihin nusyur. Ya Allah, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami, bukan yang membangunkan kami setelah kami mati kecil. Berarti tidur itu adalah mati kecil. Maka sebelum kita tidur, maka tentunya kita harus memuhasabah. Apatah lagi ketika dia di akhir tahun, kita harus memperbanyak muhasabah. 365 hari kita lewati, 12 bulan kita lewati. Maka jangan sampai bulan-bulan yang kita lewati itu kita melewati dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan di dalamnya ada dosa dan maksiat. Iya dan billah. Maka inilah yang perlu kita perhatikan, sehingga kita memperbanyak untuk muhasabah, memperbanyak untuk mengintrospeksi diri, sudah sejauh mana amaliyah yang kita lakukan selama ini. Insya Allah, berarti benar-benar luar biasa sekali ya Ustadz. Nah sobat milenial di rumah, pembahasan kita pada sore hari ini masih panjang. Untuk itu jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetap di Robusta, ngobrol bareng Ustadz. Terima kasih sobat milenial yang masih stay di obrolan Islam atau ngobrol bareng Ustadz. Kita akan melanjutkan lagi pembicaraan kita di sore hari ini. Tadi kan Ustadz masih bahas tentang bulan Dzulhijjah. Nah bulan Dzulhijjah ini kan tergolong dalam bulan haram ya. Nah kira-kira apa yang dimaksud dengan bulan haram itu Ustadz? Nah, Makkah dan Madinah itu dinamakan dengan tanah haram. Ya, kenapa dia haram? Ya, tulisannya ha ro mim, bukan ha ro alif mim. Itu beda. Kalau ha ro mim beda dengan ha ro alif mim. Itu beda maknanya. Kalau haram itu artinya mulia, tapi kalau haram itu lawan dari halal. Ya, jadi beda ya. Makanya Makkah dan Madinah dinamakan dengan apa? Haramain, dua tanah haram, dua tanah yang mulia. Maksudnya apa? Di dua tanah ini Dajjal tidak boleh masuk, non muslim tidak boleh masuk di dua tanah yang mulia ini. Sehingga pada saat ada orang non muslim mau ke Saudi,
dia hanya sampai di Jeddah, tidak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Karena itu merupakan tempat atau tanah haram, ya. Namakan tanah haram karena itu adalah tanah yang mulia. Haramain syarifain, ya, syarifatain, ya. Jadi dua tanah haram, ya, dua tanah haram. Nah, sekarang bulan Dzulhijjah dinamakan dengan bulan haram. Bulan haram berarti bulan yang mulia. Bulan yang mulia, ya. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 36, ya, Allah menyebutkan dengan arba'atu ashhuril hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan ya Allah, ya. Ayat itu tentunya dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi apa? Thalathu ashhuril mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ketiga-tiga bulan ini adalah bulan haji, dan ketiga-tiga bulan ini adalah bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Bayangkan di akhir tahun dan di awal tahun itu merupakan bulan yang mulia, ya, bulan yang mulia. Maka oleh sebab itu, ya, bulan yang mulia ini, ya, bulan haram adalah bulan yang mulia, yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Allah melanjutkan ayatnya, fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada 4 bulan itu. Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksudkan jangan menzalimi diri-diri kalian pada 4 bulan itu, maksudnya adalah ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah pada 4 bulan itu, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan dosa dan maksiat pada 4 bulan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan juga dosanya tersebut. Itulah keutamaan dari bulan haram. Nah, Masya Allah, benar-benar luar biasa sekali, ketika beramal satu langsung dilipat gandakan ya Ustaz. ya, Masya Allah. Nah Ustaz, tadi selain bermuhasabah, itu apalagi yang bisa dilakukan oleh seorang muslim untuk memanfaatkan pergantian tahun ini Ustaz? Taib. Yang diperhatikan juga adalah jadikanlah akhir tahun itu sebagai malam-malam biasa. Kalaupun dia malam spesial, spesialnya bukan bergadang dalam maksiat, tapi spesialnya adalah dia mulai dengan awal yang baik, dia mulai dengan melakukan kebaikan, dia mulai dengan memperbanyak istighfar, dia mulai dengan melakukan ketaatan. Itulah kemuliaan, ya. Bukan hanya saja muhasabah, tapi yang paling inti adalah dia menutup atau pisah dan sambut tahun dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang menambah kualitas dirinya, hal-hal yang menambah kualitas ibadahnya. Nah, Ustaz, tadi Ustadz sempat menyentil tentang pisah sambut tahun. Nah, biasa kan ini banyak dirayakan nih. Nah, kalau misalnya kita sebagai muslim, itu apakah diperbolehkan mengikuti pisah sambut tahun di cara yang selain dari Islam begitu? taib. Pisah sambut itu kita harus lihat batasannya di mana. Ya, batasannya adalah selama itu tidak merusak akidah kita, selama hal itu tidak merusak masalah ibadah kita, maka hal itu adalah hal yang biasa, hal yang tidak mengapa. Tetapi kalau dia sudah melanggar dari norma-norma akidah kita, akidah Islam, melanggar dari batasan-batasan Islam, maka tentunya kita harus menghindari hal itu. Kita harus jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan waktu kita, ya. Kita menjadikan pisah sambut ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Insyaallah. Ustadz, masih dalam ini nih, masih dalam rangka pisah sambut tahun.
kalau misalnya di penghujung tahun kita melaksanakan sholat sunnah, itu apakah ada anjuran-anjuran sholat sunnah yang khusus dilaksanakan di akhir tahun? Kemudian ada tidak doa-doa khusus yang memang dikhususkan untuk di akhir tahun dan di awal tahun? Baik, kalau doa-doanya itu sudah masyhur, sudah ada dan sudah tershare di beberapa tempat. Doanya panjang, mungkin saya tidak bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun intinya adalah kita berada di bulan haram, bulan yang mulia, ya. Tentunya kita memperbanyak untuk melakukan kebaikan, ya. Kita tutup buku kita dengan kebaikan, kita buka juga lembaran baru kita dengan kebaikan. Semuanya hal kita buka dengan tutup dengan kebaikan. Itulah orang yang baik. Dia senantiasa membuka dan menutup sebuah kehidupannya itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah kalian hal-hal yang menambah manfaat kepadamu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan janganlah kamu berkeluh kesah, merasa lemah. Tayyib. Baik, Ustaz. Nah, teman-teman milenial, sekarang ini pembahasan kita masih akan tetap di mutiara akhir tahun. Untuk itu jangan kemana-mana dulu, karena kita akan melanjutkan lagi pembicaraan kita setelah jeda yang satu ini. Tetap di Robusta, ngobrol bareng Ustadz. Terima kasih Sobat Milenial masih stay di Robusta. Kita akan lanjut lagi pembahasan di sore hari ini. Ustadz, akhir-akhir ini itu kan sedang ramai diperbincangkan fatwa haram memberi salam kepada non-muslim. Itu bagaimana tanggapan Ustadz terkait hal itu? Taib. Orang memberikan salam itu bukan berarti membenarkan akidahnya. Beda di zaman Nabi, yang Nabi bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian mendahului orang Yahudi dan orang Nasara itu dengan salam, ya. Itu artinya apa? Bahwa kita memberikan salam itu kita harus lihat apakah kita memberikan salam itu membenarkan akidah mereka atau tidak. Kalau kita membenarkan akidah mereka, maka tentunya kita sudah masuk dalam ajaran mereka. Tetapi kalau kita, atau masuk dalam hadis ini, namun kalau kita hanya memberikan salam, dan salam itu tujuannya untuk toleran, tujuannya untuk berbuat kebaikan kepada mereka, tidak sampai atau dalam tataran humanisme, kemanusiaan, ya, ukhuwah wataniyah, ya, dan ukhuwah insaniyah, maka hal itu adalah hal yang tidak mengapa. Jadi fatwa itu mungkin butuh turunan penjelasan tentang masalah larangannya, batasannya apa, muhadatnya apa, harus jelas. Tidak boleh kita langsung menelan mentah-mentah sebuah fatwa, karena fatwa itu atau hukum itu keluar melihat illatnya, ya, melihat sebab mengapa diharamkan. Tidak mungkin sesuatu hal yang diharamkan itu tanpa sebab, ya. Jadi sebabnya kita harus lihat dulu sebelum kita mengharamkan. Orang mengharamkan tidak salah, tetapi lebih salah lagi kalau dia mengharamkan sesuatu dengan tanpa mengetahui alasan dia mengharamkan itu. Allah ketika mengharamkan khamar, tujuannya apa? Jangan sampai di dalamnya ada pembunuhan, jangan sampai di dalamnya ada yang membuat, ya, akalnya tertutup, ya, sehingga khamar diharamkan. Itulah maksud saya. Begitu juga larangan untuk memberikan salam. Kita tinjau kembali apa alasan diharamkan. Kalau sekedar untuk humanisme,
sekedar untuk kemanusiaan, sekedar ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah, maka hal itu tidak mengapa. Tapi kalau dia memberikan salam, kemudian dia memberikan salam itu disertai dengan membenarkan akidah mereka, maka tentunya siapapun dia ulama pasti sepakat bahwa hal itu adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Nah, ya Ustaz. Nah, berarti harus ada batasan-batasan dan perlu kita ketahui juga alasannya dengan jelas ya Ustaz. iya, karena mengharamkan itu ya, itu butuh ilmu. Membenarkan juga itu butuh ilmu. Ya. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian berhenti yang kalian tidak memiliki ilmu di dalamnya. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fu'ad, dan hati, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah bahaya kita berfatwa tanpa ilmu. Kita hanya ikut-ikutan dengan fatwa. Kita tidak melihat alasan dari fatwa tersebut. Pentingnya kita melihat sebuah fatwa bukan hanya saja qiraah, tapi istiqra'. Kalau qiraah, dia hanya membaca, dia menelan mentah-mentah, itu qiraah. Tapi kalau istiqra', dia membaca disertai dengan nalarnya yang jalan, disertai dengan analisanya yang jalan. Itu perbedaan antara qiraah dan istiqra'. Kita membaca fatwa, apakah kita membaca dengan qiraah ataukah istiqra'? Kalau kita membaca dengan istiqra', tentunya kita akan bertanya mana turunan-turunan dari fatwa tersebut. Nah, Ustaz, masih berkaitan dengan pertanyaan tadi, itu bagaimana sebenarnya batasan seorang muslim berhubungan dengan orang-orang yang bukan beragama Islam? Bagaimana batasannya dalam hubungan sehari-hari, kemudian dalam kehidupan berbudaya, itu batasan-batasannya seperti apa, Ustaz? Iya, lagi-lagi saya sampaikan bahwa kita beragama itu, kita tidak boleh hanya beragama atau bergaul, hanya bergaul dengan sesirkel dengan kita, ya, seagama dengan kita. Kita ini adalah warga NKRI. Ya. Maksudnya apa? Kita bergaul dengan siapa saja, tetapi ada batasan-batasan pula, ya. Dia selama dia tidak masuk dalam ranah ibadah, ranah akidah, maka kita boleh untuk bergaul dengan mereka. Tapi kalau dia sudah masuk ranah ibadah, ranah akidah, maka tentunya kita mengatakan lakum dinukum waliyadin, ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maksudnya apa? Itu kalau sudah masuk ranah akidah. Tapi kalau kita masuk ranah sebuah kemanusiaan, sebuah komunikasi dengan orang yang di luar Islam, ya. Di zaman Nabi juga punya punya teman-teman non muslim, ya. Ada yang dinamakan dengan kafir zimmi, kafir muahad, kafir musta'man, ya, dan kafir harbi. Nabi memerangi itu kafir harbi. Kenapa Nabi perangi? Karena mereka sudah benar-benar menampakkan permusuhan dengan kaum muslimin. Itu kafir harbi. Tapi kafir zimmi, kafir muahad, kafir musta'man, walaupun mereka kafir, mereka harus dimuliakan, mereka harus dijaga. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, man qatala zimmiyan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Bayangkan, ini orang kafir, tapi Nabi mengatakan apa? Dia tidak akan mencium baunya surga. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi itu bukan hanya saja memuliakan kaum muslimin, tetapi Nabi juga memuliakan orang-orang non-muslim, ya, karena mereka dihitung sebagai orang-orang zimmi. Nah, ya Ustaz, terkait dengan mutiara di
akhir tahun ini, mungkin kita kembali lagi ke pembahasan awal ya tentang mutiara akhir tahun. Kira-kira untuk perayaan akhir tahun yang dilakukan oleh non-muslim itu secara full tidak bisa kita ikuti, Ustadz? Atau memang ya mungkin jika itu tidak berkaitan dengan akidah, itu bisa diikuti selama itu bermanfaat? Iya, kita jangan terlalu kaku dalam beragama. Dalam artian kita harus melihat juga. Jadi jangan terlalu kaku dalam beragama, dan juga jangan terlalu longgar. Ya, dia harus wasatiyah. Ya, wasatiyah itu maksudnya apa? Tidak terlalu kaku dalam memahami tekstual dari hadis atau dari ayat Al-Quran, dan juga jangan terlalu kebablasan. Ya, terlalu longgar kebablasan. Itu juga tidak boleh. Kita harus wasatiyah. Dalam artian merayakan sebuah segala sesuatu itu kita harus lihat bingkainya, batasannya sampai di mana. Kalau batasannya itu tidak melanggar syariat, maka hal itu adalah hal yang tidak mengapa. Bahkan tujuan kita merayakan sesuatu itu untuk taklilus syarr, ya, menyedikitkan keburukan, menyedikitkan kemungkaran, bahkan kita memberantas kemungkaran dengan adanya perayaan itu, maka hal itu adalah hal yang baik. Hal yang baik. Karena apa? Coba bayangkan, mau pilih yang mana? Kita biarkan kaum muslimin tidur di selokan karena dia mabuk dengan minuman keras, ataukah kita panggil mereka ke masjid untuk mendengarkan ceramah, untuk berzikir, untuk mereka ingat kepada Allah? Kita pilih yang mana? Tentunya jawabannya adalah kita pilih mereka untuk datang ke masjid dibanding mereka tidur di selokan, mereka mabuk sampai pagi, ya. Mereka tidak tahu bahwa mereka ini sudah mabuk, sudah tidur di selokan karena dalam keadaan mabuk dengan merayakan pisah sambut tahun. Ya, ini hal yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai orang yang orang yang memberantas kemungkaran dengan cara yang lain kita anggap bahwa menyerupai orang itu. Maka hal itu adalah hal yang tidak boleh kita memponis bahwa orang yang memberantas kemungkaran karena merayakan pisah sambut tahun, kita katakan bahwa sama saja merayakan akhir tahun. Maka hal ini adalah hal yang sangat berlebihan. Nah, karena banyak kan Ustadz ketika kita merayakan pisah sambut tahun ini, meskipun itu di dalamnya ada kajian ya tentang kitab-kitab Islam, tapi biasanya sering dikatakan, oh ini mengikuti tradisi orang-orang kafir dan lain sebagainya karena masih merayakan akhir tahun begitu. Padahal kegiatan yang di dalamnya itu adalah kegiatan-kegiatan Islami, Ustaz. Masih banyak kan seperti itu. Iya kan, tujuan itu. Orang pasti buat kegiatan Islami, tujuannya itu kan memalingkan masyarakat dari kemaksiatan berpindah kepada apa? Berpindah kepada sebuah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Itu tujuannya. Ya. Jadi makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita tetap mengikuti ajaran non-muslim, biarkan aja. Ya. Karena kita diazab bukan karena celaan orang, tapi kita diazab karena amaliyah yang kita lakukan selama ini. Nah, Sobat milenial, perlu dicatat, kita diazab bukan karena celaan orang lain, tetapi karena amalan kita sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang mencela perbuatan-perbuatan baik kita serahkan sama Allah. Kalau orang mencela, kita perhatikan, dia mencela kita karena keburukan kita atau karena kebaikan yang kita lakukan. Kalau kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan dia. Tapi kalau dia mencela karena keburukan yang kita lakukan, maka kita harus diam, kita dengar apa yang dia sampaikan. Berarti dia sayang sama kita, dia inginkan kita meninggalkan kemungkaran tersebut. Namun kalau dia mencela karena kita berbuat kebaikan atau karena nalarnya belum sampai dengan kebaikan yang kita inginkan, maka jangan kita cela dia, kita biarkan dia, biarkanlah dia akan paham dengan sendirinya. Tayyib.
Masya Allah Ustadz, tidak terasa ini kita sudah di penghujung acara, sudah mau berakhir. Jadi kira-kira pesan-pesan apa nih yang bisa Ustadz sampaikan kepada sobat milenial yang saat ini sedang nonton Robusta Ustadz? Silakan. Pertama, kita harus memperhatikan di akhir tahun, di bulan Dzulhijjah ini, kita harus memperhatikan amaliyah kita. Ya, terkhusus kita berada di bulan haram, di bulan yang mulia, kita harus mengencangkan sebuah kemuliaan dengan kita melakukan kebaikan pula di bulan itu. Maka ketika kita melakukan kebaikan di bulan itu, kita harus memperbanyak juga istighfar, kita memperbanyak untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita benar-benar melakukan kebaikan itu dengan sempurna. Dan yang berikutnya juga kita selalu memuhasabah sudah sejauh mana amaliyah yang kita lakukan selama ini, ya. Bukan hanya saja di akhir tahun kita muhasabah, tetapi yang paling penting kita muhasabah itu sebelum kita tidur, sebelum kita melakukan perjalanan mati kecil, yaitu tidur. Sebelum kita tidur, kita muhasabah sudah sejauh mana amaliyah kita yang kita lakukan selama ini, dan bagaimana tindakan-tindakan kebaikan untuk kedepannya yang kita akan lakukan. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya hari ini ya Sobat Milenial. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari akhir tahun ini, apa-apa aja yang perlu kita lakukan, entah itu mulai dari mengurangi frekuensi kebatilan atau kejahatan, kemaksiatan yang kita lakukan, dan memperbanyak frekuensi kebaikan atau amal-amal baik kita di bulan-bulan ini. Kemudian kita juga harus senantiasa bermuhasabah, berkontemplasi, merenungi diri kembali begitu, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.